Bahwa seorang anggota DPR itu kebal hukum tidak berarti serta-merta ya, melakukan ujaran, mengatakan segala sesuatu semaunya aja gitu. Pada dasarnya semua orang ketika melakukan satu perbuatan itu sama nilainya. Ya, kita punya aturan-aturan bahwa penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diatur semuanya di situ. Kata Polri soal anggapan beda perlakuan kasus Edi Mulyadi dan Arteria Dahlan. Jadi semua mekanisme yang dilalui sudah sesuai dengan prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Nah, dalam hal ini apa yang diungkapkan itu tidak katakanlah pada orang Sunda begitu, itu tidak masuk dalam materi persidangan itu. Dirinya status tertentu, pokoknya seperti anggota DPR ya. Ketika dia ngomong di forumnya, ya di situ memang forum dia gitu. Nah, berbeda dengan Pak Edi di luar, kemudian menyampaikan, kemudian ada reaksi publik. Dan jangan lupa ujaran beliau itu tidak ditujukan kepada kelompok suku tertentu di Kalimantan. Nah, cuma memang tempat itu akan menjadi faktor yang menentukan juga. Kalau seorang lawyer, dia ngomong berapi-api bahkan menyudutkan orang di pengadilan, dia dalam konteks pembelaan kliennya umpamanya, dia nggak akan pernah dituntut. Tentunya kita tidak bisa membandingkan apple to apple ya. Karena ini masalahnya berbeda dan yang melakukan juga berbeda dalam. Dengan aturan negara berlaku dong. Jangan kalau anggota dewan punya jabatan gitu ya, seolah-olah atau fraksi atau partainya penguasa seolah-olah nggak tersentuh hukum, nggak bisa juga seperti itu. Pak Arteria kan mengucapkannya di forum resmi di DPR, otomatis akan terikat juga dengan aturan-aturan yang berlaku di DPR. Bahkan kita harus terima kasih kepada Mabes Polri, polisi. Dengan dia diamankan kan Bapak sebagai lawyer pendamping lebih enak gitu. Saya khawatir loh kalau dia di luar, ngeri saya. Polri dianggap bersikap berbeda dalam menangani kasus Edi Mulyadi dan Arteria Dahlan. Keduanya terlibat dalam kasus yang sama, yakni diduga melakukan ujaran kebencian bernada suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pasalnya, pihak kepolisian terlihat bergerak cepat melakukan pemanggilan dan menetapkan status tersangka terhadap Edi Mulyadi pada Senin 31 Januari. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, namun dalam kasus Arteria Dahlan, polisi belum melakukan pemeriksaan. Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, semua pelaporan itu sudah diproses dan nantinya akan disampaikan update-nya dalam waktu tak terlalu lama. Edi Mulyadi dilaporkan sejumlah elemen masyarakat di 3 wilayah berbeda, yakni Polda Kaltim, Polda Sulut, dan Polda Kalbar perihal ujarannya tentang ibu kota negara sebagai tempat jin buang anak. Sementara Arteria Dahlan sempat ramai disorot publik karena pernyataannya yang mempermasalahkan Kepala Kejaksaan Tinggi dari wilayah Jawa Barat saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR menggunakan bahasa Sunda. Sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, menyatakan kliennya turut meminta keadilan kepada Mabes Polri mengenai kasus dugaan ujaran kebencian yang tengah dihadapinya. Permintaan itu disampaikan saat tim kuasa hukum Edi datang ke Bareskrim Mabes Polri. Mereka datang untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pemanggilan pemeriksaan Edi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Kami meminta diperlakukan hukum yang sama. Arteria Dahlan itu tidak apa-apa. Tidak ada tindak lanjut dari Mabes Polri. Apa bedanya dengan Edi Mulyadi? Kata Herman. Herman menekankan Edi tidak pernah menyebut suku, adat, ras maupun Kalimantan saat melontarkan ucapan yang dipermasalahkan, yaitu tempat jin buang anak. Dengan kejadian ini, dia menilai terlihat jelas bahwa ada tebang pilih dalam penanganan permasalahan hukum di Mabes Polri. Padahal, Edi juga seperti Arteria Dahlan telah meminta maaf kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Persilahkan Edi Mulyadi ajukan penangguhan penahanan, Polri bilang itu hak konstitusional. Kepolisian Republik Indonesia mempersilahkan Edi Mulyadi mengajukan penangguhan penahanan atas dugaan kasus ujaran kebencian yang bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa penangguhan penahanan merupakan hak konstitusional seorang tersangka. Penangguhan penahanan pra-peradilan itu adalah hak konstitusional seorang tersangka. Silahkan digunakan, kata Dedi. Nantinya, kata Dedi, penyidik akan menimbang apakah akan menerima permohonan itu. Namun hal yang pasti, pihaknya masih belum menerima informasi terkait dengan permohonan penangguhan Edi Mulyadi.
Sebagai informasi, Edi Mulyadi bakal mengajukan penangguhan penahanan atas statusnya sebagai tersangka dugaan kasus ujaran kebencian yang bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA terkait dengan ucapan mengenai Kalimantan tempat jin buang anak. Atas dasar pertimbangan hukum presumption of innocence, pihaknya dari tim advokasi selaku pengacara dan pembela akan mengajukan penangguhan penahanan sesuai dengan persyaratan sistem hukum yang berlaku atau KUHP. Kata kuasa hukum Edi Mulyadi Damai Hari Lubis saat dikonfirmasi. Damai menuturkan pihaknya menyayangkan atas penahanan terhadap Edi Mulyadi itu, sebab pernyataan mengenai Kalimantan tempat jin buang anak masih bisa diperdebatkan. Lebih lanjut, Damai menambahkan hukuman yang dilayangkan kepada kliennya masih praduga tak bersalah. Karenanya secara hukum, aparat hukum diminta untuk tak terburu-buru melakukan penahanan. Diberitakan sebelumnya, Barreskrim Polri akhirnya menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka dugaan kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan penyebaran berita bohong atau hoax pada Senin. Sebagaimana diketahui, Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka seusai diperiksa selama 6 jam oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik pun melakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka. Usai ditetapkan tersangka, Edi Mulyadi juga langsung dilakukan penangkapan oleh penyidik Polri. Setelah itu, dia langsung dilakukan proses penahanan di Rutan Barreskrim Polri, Jakarta Selatan sejak Senin. Ramadan juga menjelaskan Edi Mulyadi bakal ditahan selama 20 hari ke depan dalam rangka pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka. Atas perbuatan itu, Edi Mulyadi disangka telah melanggar pasal 45A, ayat 2, Jungto pasal 28. Ayat 2 Undang-Undang ITE, lalu pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Jungto pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jungto pasal 156 KUHP. Dalam balik pasal itu, Edi Mulyadi terancam hukuman 10 tahun penjara.